Hai, welcome to IMO. In My Opinion bareng gue Bonon. Gue Cynthia. Hai, gue Pipit. Aku Dinis. Wah, kalau udah duduk di sini deg-degan banget nih gue. Jadi apa nih pertanyaannya? Gue udah siap nih. Yuk! Sejak pertengahan Maret ya? Iya betul. Seminggu sebelum itu udah WFH duluan. Karena gue waktu sempet sakit tipes, jadi kayak 1 minggu tuh harus bed rest banget di rumah. Jadi orang-orang belum WFH, gue udah WFH duluan. WFH sejak 2 minggu gue masuk kerja di kantor baru. Alhamdulillah sih selama WFH tuh gaji nggak dipotong. Terus juga untungnya THR pun juga nggak dipotong, nggak dicicil, jadi semua aman. Enggak sih, malah ditambah karena kan PPh-nya dibayarin sama pemerintah. nggak punya gaji. Alhamdulillah tidak, tapi THR saya tidak full karena baru kerja 2 bulan. Sukanya sih yang pertama yang pasti karena gue nggak perlu ke kantor dan nggak perlu ngeluarin uang buat ongkos plus jajan-jajan gitu kan. Karena lebih fleksibel aja sih ngatur waktunya gitu, terus bisa sambil masak juga di rumah, jadi nggak bosan kerja tuh. Yang pasti makanannya lebih sehat karena punya waktu buat masak sendiri di rumah. Gue nggak begitu suka sih sebenarnya WFH. Gue harus di rumah dan jadi itu gue kayak tahu gitu loh, kayak urusan-urusan rumah yang sebelumnya tuh gue nggak tahu gitu. Jadi stresnya sih di situ sebenarnya. Dulu kan biasanya kerjaan itu kita suka ada liputan. Nah sekarang jadi karena liputannya virtual, jadi kayak bosan aja gitu. Soalnya gue nggak bisa kemana-mana karena gue anaknya nggak bertahan kalau misalkan harus kerja di rumah. Jadi harus keluar seenggaknya ke kafe. Ya kalau emang nggak bisa ke kantor ya ke kafe sih. Kayaknya karena waktu kerjanya terlalu fleksibel, jadi kadang udah tengah malam pun tetap kerja, terus kadang-kadang lagi ngumpul sama keluarga harus kerja. Kalau ongkos itu aku sehari 30.000. Kalau misalnya pulang pergi berapa sih? Berapa bulan? Berapa hari sih sebulan? Sebulan ya 3 juta mungkin. Kira-kira tuh kalau sebulan kalau ditotalin tuh untuk ongkos sama makan aja tuh mungkin bisa 1,5-an sih. Kalau ongkos, karena gue naik busway jadinya murah. Dan kalau makan, mungkin sehari makan sekitar 60.000. Utuh banget. Terima kasih WFH. Enggak dong. Ongkos nggak keluar sih memang, cuma jadi dipakai buat jajan online. Kalau utuh, kayaknya enggak. Gaji gue yang harusnya buat ongkos sama makan itu lari ke tabungan tentu aja. Dan gue seneng banget karena emang 2020 kemarin tuh gue berencana untuk mau nyicil rumah nih ceritanya. Nah, terus karena WFH jadi otomatis tabungan gue yang untuk beli rumah itu tercapai. Lari ke listrik nih, aku kan di kosan mesti bayar listrik lagi kan. Nah karena kita karena kita 24 jam bener-bener di kosan terus, jadinya ya uangnya larinya ke listrik. Udah kayak gitu karena di kosan tuh aku jadi beli perintilan-perintilan untuk ngurusin kosan gitu loh. Kayak misalnya beli vacuum cleaner lah, beli semprotan serangga, disinfektan gitu, pokoknya banyak deh. Nggak punya gaji, jadi nggak kemana-mana. Check out online shopping. Beli rumah lagi lah. Enggak deng. Pengen aku tabung, iya. Terus pengen beli apa lagi ya? Uangnya mau gue tabung buat ganti tabungan gue yang udah kepake di tahun kemarin. Kayaknya gue akan menabung lebih banyak biar setelah selesai pandemi bisa jalan-jalan dengan puas. Oke, tipsnya nih kan karena banyak di rumah, terus pasti lebih banyak main HP dan pasti buka-buka e-commerce kan. Nah kalau gue pribadi sih sebenarnya gue bener-bener ngerem belanja gitu, terutama tuh belanja online. Sebisa mungkin tuh gue beli barang atau sesuatu yang emang gue butuhin gitu, bukan yang gue pengen gitu. Terus juga kalau misalkan lagi ada flash sale kayak 11-11, 12-12 dan lain sebagainya tuh mendingan tuh uninstall dulu sih si e-commerce itu aplikasinya gitu, supaya itu kita nggak kegoda buat jajan-jajan.
Kalau tips manage uang, kalau aku kebenaran anaknya emang suka nabung nih. Jadi dari awal itu aku pasti langsung nyisihin sebagian uang buat ditabung. Dan kalau misalnya pengen beli sesuatu, lebih sering kayak misalnya kalian mau beli laptop nih ya. Dari awal tuh kayak langsung disisihin aja gitu. Jadi nggak keganggu-gugat tuh buat kebutuhannya kayak gitu. Kalau gue pribadi, buat nextnya kayak lo harus bisa pisahin mana dana darurat, mana tabungan. Jadi karena gue belajar dari tahun lalu, gue cuma punya tabungan aja, dan tabungan itu kepake karena gue nganggur. Jadi tahun ini gue punya PR buat ngebalikin uang tabungan itu. Jadi buat nextnya mending lo punya dana darurat buat ngatasin kalau misalkan ada WFH lagi atau enggak, misalkan lo dipecat, jadi lo masih punya saving money buat hidup lo 3 bulan ke depan mungkin, atau 6 bulan ke depan gitu. Kalau gue itu hari pertama gajian itu gue udah langsung pisahin semua, yang mana yang buat ditabung, yang mana buat dipakai kayak tagihan, semua yang harus gue bayar itu udah gue pisahin semua. Jadi pas tagihan datang udah nggak perlu pusing lagi uangnya kepake gitu deh. Kesimpulan dari gue, karena sekarang masih WFH, jadi sebisa mungkin kita tuh pakai uang dengan bijaksana. Karena kita nggak tahu gimana kondisi ekonomi Indonesia ke depannya. Jadi kalau lo punya uang, seberapapun itu, jangan lupa sisihin buat tabungan dan dana darurat. Oke, kalau dari gue, jangan lupa menabung sebisa kalian. Yang penting selalu nabung, karena selesai WFH ini, selesai semua pandemi ini, kalian bisa jalan-jalan dengan sangat puas. Oke? Kesimpulannya nih buat teman-teman yang misalnya sekarang masih punya pekerjaan dan pemasukannya belum terganggu nih ya, manfaatin aja momen ini untuk save uang sebanyak-banyaknya. Surya, topik kali ini semoga yang gue share bermanfaat ya untuk kita semua. Kalau suka sama video ini, jangan lupa like, comment, and turn on notification supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari Beauty Journal. Thank you for watching. See you on our next video. Bye!